Saya lupa record ya. Ya, jadi saya ulang kembali. Yang pertama, ada fitur banking yang akan kita sering gunakan dalam melakukan transaksi di Mayop. Lalu fungsi yang sering kita gunakan yang pertama ada spend money, yaitu fiturnya untuk mencatat dan memasukkan fitur-fitur pengeluaran kas ya. Untuk receive money yang sebelah sini, ya, receive money ini digunakan untuk mencatat dan memasukkan penerimaan uang, baik itu melalui cash in bank dan juga petty cash. Nah, selanjutnya ada sales. Nah, untuk sales ini fungsinya yang pertama untuk sales register ini digunakan untuk melihat daftar-daftar penjualan ataupun penerimaan penjualan, lalu retur penjualan, dan yang lainnya. Dan untuk memasukkan transaksi penjualan, baik itu tunai maupun kredit, biasanya kita mulai dengan melakukan enter sales. Nah, selanjutnya, untuk penerimaan dari penjualan, baik itu tunai maupun kredit, kita terima di receive payment. Gitu ya. Kita lanjut di menu purchase. Sama seperti sales, purchase register juga digunakan untuk melihat daftar-daftar pembayaran utang maksudnya, lalu juga pencatatan pembayaran pembelian, dan untuk melihat retur-retur pembelian. Nah, selanjutnya sama seperti enter sales, untuk enter purchase juga digunakan untuk penginputan transaksi pembelian baik itu kredit maupun tunai. Dan untuk pay bills, pay bill ini digunakan untuk fitur pembayaran kepada para supplier. Gitu ya. Jadi intinya 3 menu utama Mayop yang akan sering kita gunakan yaitu banking, sales, dan purchase. Gitu. Kita langsung saja di dokumen transaksi nomor 1. Mungkin biar terdengar suaranya, salah satu dari kalian coba untuk membaca dokumen transaksi nomor 1. Coba Anissa Kobayashi, silakan dibaca dokumen transaksi nomor 1. Yang pertama, Bu. Ya. Bukti pengeluaran kas. Dibaca yang mana ya, Bu? Ya, dibayarkan kepada dibayar kepada karyawan PD Angkasa Bandung. Jumlahnya 2.500.000 dengan huruf 2.500.000 rupiah. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2010. Ya, baik. Terima kasih Anissa. Jadi, gimana Anissa tahu kira-kira kita masuk ke fitur apa? Ya baik, nggak apa-apa. Jadi, untuk bukti pengeluaran kas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fitur yang kita pilih ialah fitur banking. Klik banking ya. Lalu, pilih spend money. Semuanya mengikuti ya. Nah, selanjutnya, teks inklusif ini diantik, dihilangkan ya, tanda centangnya. Lalu, kalian pastikan akunnya ini terisi dengan cash in bank. Ibu maaf, bisa ulangi nggak, Bu? Saya ketinggalan. Ya, jadi klik di bagian banking, lalu pilihnya spend money, yaitu pengeluaran kas. Gimana Laila, sudah? Sudah, Bu. Ya, lalu teks inklusifnya diantik, dihilangkan tanda centangnya. Lalu cek number-nya diisi dengan nomor bukti transaksi. Cek number 1 berarti ini BKK 12-1. Selanjutnya tanggalnya diisi dengan tanggal transaksi yaitu 1 Desember 2010. Amount-nya diisi yaitu Rp2.500.000.
Memo ini keterangan, jadi kalian bisa isi memo sesuai dengan keterangan di bukti transaksi. Kalian tulis saja pembayaran gaji karyawan bulan November 2010. Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya ya. Cek no-nya itu pakai yang mana, Bu? Ini di bukti transaksi ada nomor bukti transaksi, itu nomor bukti transaksinya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, selanjutnya kalian akan memilih fitur. Kalian akan memilih akun yang akan muncul di debit. Jadi akun di bawah ini yang kalian pilih ini akan muncul di debit ya. Untuk akun yang di atas ini, terlihat ya, ini kan cash in bank, dia kan di jurnal akan tercatat di kredit. Berarti sekarang kita akan memilih akun yang akan muncul di debit. Nah, karena di dalam bukti transaksi ini menunjukkan pembayaran gaji karyawannya itu di bulan November. Kira-kira akun apa yang harus dipilih? Nah, akun yang dipilih itu ialah utang beban ya. Atau expense payable. Nih, kalian adakan akunnya. Nah, jadi akan muncul total amount-nya juga Rp2.500.000. Sudah ketemu ada expense payable atau utang beban kalau tidak ada? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi kalian juga bisa melihat jurnal sementara dengan mengklik Ctrl dan R secara bersamaan, maka jurnalnya akan terlihat. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2010, cash in bank di kredit, dan expense payable di debit Rp2.500.000. Itu ya. Kita oke. Lanjutnya kita record. Oke, berarti transaksi 1 sudah selesai. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Ada yang tertinggal? Sudah ya? Oke, nomor 2, dokumen transaksi nomor 2, silakan dibaca Wahdah. Ya, Bu. Ya, silakan. Kepada percetakan Olimpia Jalan Suprapto 21 Bandung. Jumlahnya Rp675.000 dengan huruf Rp675.000. Keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Ya, baik. Terima kasih. Wahda bisa menjelaskan kira-kira kita pilih menu apa? Banking, Bu. Ya, benar sekali. Kita pilih lagi fitur banking ya. Sama seperti yang tadi, kita pilih spend money juga. Jadi klik spend money. Tapi akun di atas yang terisi cash in bank ini kita ganti menjadi petty cash. Kenapa? Karena di sini tertulis kalau ini itu menggunakan voucher kas kecil. Jadi kita ganti ke petty cash. Cek numbernya diisi dengan F12 strip 1. Untuk tanggalnya tanggal 2. Amount-nya isi sesuai dengan jumlah yaitu Rp675.000. Isi memonya dengan pembuatan brosur. Nah, untuk akunnya, karena ini ialah pembelian pembuatan brosur, berarti kan ini iklan ya. Maka kita pilih advertising expense. Sampai sini paham ya? Sudah semua? Lanjut kita record. Mudah kan ya? Lanjut ke dokumen transaksi nomor 3, silakan dibacakan Nabila Fahira. Bukti penerimaan kas nomor BKM 12 strip 1 tanggal 3 Desember 2010 tanggal cek
3 Desember 2010 diterima dari Teknokomputer Tirtayasa Bandung. Jumlah 34.100.000 dengan huruf 34.100.000 rupiah. Keterangan pelunasan faktur F11 12 tertanggal 25 November 2010. Ya, Nabila, kira-kira fitur apa yang kita pilih? Di sini, fitur apa kira-kira? Banking yang receive money. Ya, jadi untuk bukti penerimaan kas ini, karena di sini tertulis penerimaannya dari Teknokomputer, yaitu customer kita, maka fitur yang kita pilih ialah fitur sales. Jadi yang berhubungan dengan customer, itu pasti kita pilih fiturnya sales. Lanjut, yang kita pilih ialah fitur receive payment. Nah, begitu. Jadi, kita bisa memilih customer apa yang memberikan pembayarannya kepada kita. Nah, karena ini diterima dari Teknokomputer, klik Teknokomputer ya. Nah, jadi saldo awal piutang atau utang yang sudah kalian masukkan di setup awal, ini akan terbayarkan di bulan Desember, begitu ceritanya. Lalu, selanjutnya pilih ya customer-nya Teknokomputer, amount receive-nya diisi sejumlah Rp34.100.000. Nah, untuk ID ini isi dengan nomor bukti transaksi dengan BKM 12-1. Tanggalnya isi tanggal 3 Desember 2010. Nah, selanjutnya setelah isi tanggal langsung klik saja di bagian amount applied. Jadi nanti akan muncul total penerimaan kasnya sebesar Rp34.100.000. Nah, setelah itu tekan enter ya. Setelah tekan enter, out of balance akan 0. Berarti jurnalnya, kita klik Ctrl L, seperti ini. Jadi penerimaan kas, cash in bank-nya di debit, pada piutang usaha di kredit. Jadi piutang usaha Teknokomputer akan berkurang. Itu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita record selanjutnya. Ada yang tertinggal? Ibu, saya ketinggalan, Ibu. Ya, oke. Karena itu Baru ngisi sampai tanggal. Selanjutnya, Bu. silakan. Kok yang total itu nggak bisa diganti? Setelah Arhel, setelah Ya. tanggal diklik, langsung saja klik di bagian amount applied-nya. Jadi nanti akan muncul totalnya. Oh, Sudah, kalau sudah ditekan enter. Pastikan out of balance 0 sebelum record ya. iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, yang lain gimana? Sudah ada yang tertinggal? Oke, kalau nggak ada yang tertinggal, kita lanjut di dokumen transaksi nomor 4. Saya yang baca ya. Jadi untuk dokumen transaksi nomor 4, seperti dokumen transaksi nomor 2 ya, yaitu voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom untuk pembayaran rekening listrik dan juga telepon di bulan November. Jadi, fitur yang kita pilih ialah fitur banking. Kita klik lagi spend money. Nah, sekali lagi, karena ini tertulis voucher kas kecil, ubah cash in bank menjadi petty cash. Oke, sampai sini tidak ada yang tertinggalkan. Untuk cek number-nya, isi kembali jadi F12-2. Tanggalnya ubah ke 4 Desember, totalnya Rp975.000. Memonya kita tulis pembayaran rekening listrik dan telepon ya.
bulan November. Nah, yang pertama untuk rekening listrik bulan November. Dan juga rekening telepon bulan November. Nah, karena ini tertulisnya bulan November, berarti kan ini sama seperti sebelumnya, itu utang beban yang belum dibayarkan di bulan November. Maka pasti itu tercatatnya itu di utang beban atau expense payable. Jadi pilih lagi ya, expense payable. Itu. Jadi totalnya akan muncul 975.000. Setelah itu, langsung saja klik record. Sampai sini ada yang tertinggal? Jadi, untuk melihat transaksi-transaksi seperti ini, kalian juga harus pastikan kira-kira neraca saldo di bulan November itu yang terisi apa saja. Misalkan ada utang beban terisi, berarti ada utang beban di bulan sebelumnya. Lalu ada utang pajak terisi, oh berarti ada utang pajak di bulan sebelumnya. Dan pasti di bulan berikutnya itu akan terjadi pembayaran. Gitu ya. Kita lanjut ya, berarti sudah semua kita record. Nah, selanjutnya ada dokumen transaksi nomor 5. Nah, untuk dokumen transaksi seperti ini di transaksi nomor 5, yaitu kepada Transkomputer, berarti kita melakukan penjualan. Karena seperti ini, maka penjualannya itu penjualan kredit. Nah, fitur yang kita pilih ialah fitur sales. Lalu, pilih bagian enter sales ya. Jadi, untuk memasukkan penjualan baik kredit maupun tunai, selalu pilih enter sales. Nah, sekarang langsung saja pilih customer-nya, yaitu yang pertama Transkomputer. Di sini ya ada nih, kepada yang terhormat Transkomputer. Selanjutnya, terms-nya kita ganti. Di sini yang terlihat ya, terminnya N/30. Nah, kita ganti terminnya menjadi N/30. Dengan cara klik di bagian terms, lalu payment is due yang tadinya COD, kita ganti in given of days, lalu balance due days-nya kita ubah menjadi 30. Lalu klik OK, maka akan muncul net 30. Selanjutnya, teks inklusifnya dihilangkan saja. Nah, lanjut. Kita lihat di sini, ini ialah layout untuk service. Nah, karena ini merupakan item penjualan, maka kita ubah dulu layout-nya. Klik layout, lalu diisi, diklik bagian item. Gimana? Semuanya mengikuti ya. Lalu klik OK. Maka layout-nya akan berubah. Ya, jadi seperti ini ya. Langsung saja kita lanjut. Invoice-nya diisi dengan nomor F12-1. Lalu tanggalnya 6 Desember 2010. Yang pertama, kita masukkan kuantitas penjualan, kuantitas yang akan kita jual. Yang pertama itu 9. Kita tab dan isi item number-nya yaitu 1230. Nah, akan muncul langsung ya. Lalu ada deskripsinya. Dan kita langsung masukkan saja harganya berapa, yaitu 18 juta. Kita isi. Sudah, lalu di-enter. Nah, maka akan langsung menuju ke bawah ya. Isi kembali kuantitas nomor 2, yaitu 7. Kita tab lagi. Bu, maaf saya ketinggalan. Ya. Habis IBN apa ya, Bu? Habis description. Diisi harganya. Tab lagi.
diisi harganya untuk item 1230P itu 18 juta. Kalian isi manual 18 juta. Jadi nanti akan muncul totalnya secara otomatis. Setelah isi harga, price 18 juta, langsung saja tekan enter. Jadi nanti akan langsung ke bawah, lalu isi item berikutnya dengan kuantitasnya 7. Ya, baik, sudah semua. Setelah 7, tap lagi, isi lagi. Item number-nya A60 PC. Kita tap lagi. Untuk sampai ke price, kita isi dengan 14 juta ribu rupiah. Lalu tap lagi. Nah, maka akan muncul total semuanya. Lalu kalian bisa lihat ya, total jumlah di soal yang ini nih 286 juta rupiah harus sama dengan balance due. Gimana? Kalau sudah sama berarti sudah sesuai. Ya. Gimana? Coba kita lihat. Gimana Lydia, sudah sama? Sudah, Bu. Ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang tertinggal? Bu, kalau saya masih 260 juta. Iya, Bu. Kalau masih 260 juta, berarti bagian teks jangan lupa dibagi. Jangan lupa untuk diubah jadi PPN. Ini kan nanti ada 2 nih pilihannya. Klik nih bagian sininya ya. Terus kalian isi bagian PPN atau VIT, kalian isinya itu. Sudah bisa? Udah keisi PPN tapi masih tetap sama. Masih tetap sama. Sudah terisi 10%-nya sudah terisi. Udah, Bu. Oh, berarti Naswa ya. Berarti Naswa saat melakukan text code-nya, coba dilihat. Sudah fade out, fade in? Naswa coba dibuka listnya, dilihat text code-nya. Sudah fade out, fade in? Saya adanya PPN outcome sama income. Oh ya, itu nggak apa-apa kok. Sama aja. Iya, udah saya ituin kok. Terus sudah bisa? Enggak. Belum. Teks inklusifnya di sebelah sini sudah diantik. Udah. Masih nggak mau ya? Iya. Sebentar, mungkin di oh bukan ya. Bukan. Bu, udah bisa, Bu. Sudah? Oh ya, oke ya kalau gitu. Makasih, Bu. Iya. Oke, kalau udah sama ya balance due sama ini jumlahnya 286 juta di record ya. Kita lanjut. Dokumen transaksi nomor 6.
yaitu pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Lodan dengan jumlah Rp26.600.000. Nah, jadi karena ini bukti pengeluaran kas kepadanya PT Lodan, yaitu supplier kita, maka yang dipilih ialah purchase. Lalu pilihnya pay bills, yaitu pembayaran kepada supplier. Nah, jadi fitur ini yang kita pilih ya. Langsung saja suppliernya diisi dengan PT Lodan. Kalau kalian sudah memasukkan saldo awal piutang dan utang, pasti akan ada saldonya muncul langsung. Seperti ini ya. Langsung saja cek nomornya diisi dengan nomor transaksi. Oh ya, kenapa dengan nomor transaksi bukan dengan nomor cek aja ya Bu, gitu kan. Jadi biar nanti di jurnal itu berurut. Karena kan nomor ini tuh, nomor transaksi ini pasti urut dengan bukti pengeluaran kas BKK 12.1, selanjutnya BKK 12.2. Kayak gitu, jadi urutan. Kita ubah tanggalnya jadi 6 Desember 2010. Amount-nya isi dengan total Rp28.600.000. Nah, setelah isi, langsung saja diklik di bagian amount applied ya. Langsung diklik di bagian amount applied, lalu tekan enter. Nah, sudah. Kalau out of balance-nya 0, baru di-record. Mana ada yang tertinggal tidak? Kalau sudah semua, kita langsung klik record ya. Mudah. Sampai sini masih mudah. Nah, selanjutnya ada nota kredit, dokumen transaksi untuk nomor 7 kepada Transkomputer. Nah, ini kalau nota kredit, pasti ya kalian sudah tahu ya, nota kredit itu ialah retur. Ya, jadi retur karena kepadanya Transkomputer, yaitu customer kita, berarti ini adalah retur penjualan. Nah, tolong disimak ya, dipahami, karena biasanya sepengalaman saya dulu juga waktu sekolah, paling sulit ini melakukan retur penjualan maupun retur pembelian. Ya, jadi dipahami baik-baik. Yang pertama, tetap kalian untuk mengisi enter sales. Tetap ya, diisi enter sales-nya. Customer-nya diisi dengan Transkomputer. Untuk terms-nya dibiarkan saja COD. Lalu teks inklusifnya jangan sampai ada centangnya ya, di-anti. Invoice-nya ditulis dengan nomor NK12-1. Tanggalnya dirubah jadi tanggal 7. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kuantitas barang yang diretur itu ada 2 kan? Ada 2 untuk item 1230P dan 1 untuk A60PC. Oke, kita lanjut. Untuk mengisi kuantitas barangnya, karena kita melakukan retur penjualan, diberi tanda minus setiap kuantitasnya. Sudah dikasih tanda minus, lalu nomor 2, isi 2, kuantitas 2, lalu tab, isi item number yang pertama ada 1230P, dengan harganya tulis sesuai dengan ini, Rp18.000.000. Selanjutnya tekan enter. Nah, lanjut kuantitas barang yang kedua yaitu 1 diberi minus 1. Lalu A60PC dengan harganya Rp14.000.000. Lalu tekan enter. Nah, kembali sama seperti sebelumnya, pastikan jumlah sama dengan balance due. Ya, ini 55 juta, balance due-nya juga 55 juta. Tuh ya. Nah, sampai sini ada yang tertinggal? Sudah ya, sudah tidak ada yang tertinggal. Nah, lanjut. Karena ini ialah retur penjualan, kalian harus merubah
link akun di bagian item number yang sudah kalian isi di bagian ini apa ya? Item list waktu mengisi persediaan barang. Ya, sekali lagi, diklik bagian tanda panah ini, diklik, lalu ubah income account for tracking cell dari sales ini menjadi sales return. Mana sudah? Sudah semua? Tidak ada yang tertinggal ya? Oke, kalau nggak ada yang tertinggal, Bisa diulang, Bu? oke. Klik di bagian tanda panah ini di setiap item number. Yang pertama, untuk 1, 2, 30P diklik. Lalu, income account for tracking sales. Tadinya kan sales. Kalian ubah jadi sales return. Use account jadi berubah. Itu ya. Nah, yang kedua juga klik di bagian tanda panah. Lalu, sales-nya dirubah menjadi sales return. Nah, kalau sudah dirubah, untuk keduanya, oke. Jadi nanti link jurnalnya itu akan begini, Ctrl L. Nah, jadi yang akan masuk ialah sales return, bukan sales doang ya. Jadi akan masuk ke akun retur penjualan, seperti ini. Sudah semua? Ya, Ulangi nggak, Bu? kenapa? Yang di samping freight itu kan Ibu NT, kalau di saya PPN. Itu harus diubah ke NT-nya, Bu. Tapi totalnya tetap sama, 55 juta. Sama, Ibu. Ya, nggak masalah. Jadi setiap mayop itu kadang, oh ya, saya lupa bilang. Mayop saya ini mayop versi 19. Kalau kalian itu kan versi 18. Ya, saya juga lupa. Kemarin waktu ngoreksi punya kalian, saya nggak bisa buka mayop kalian karena kalian pakainya versi 18. Ya, kayak gitu nggak apa-apa, Amalia. Kalau totalnya sama, nggak masalah. Ntar, tapi tetap teksnya itu 5 juta kan? Subtotalnya 50. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ibu maaf, saya di jurnal masih sales doang, Bu, bukan sales retur. Tapi tadi udah diganti pasti itunya di item numbernya. Sudah diganti. Udah, Yang bawah juga sudah. udah. Udah di oke nggak tadi? Saya udah di OK-in. Coba dibuka lagi item numbernya. Udah sales return belum? Udah sales retur. Coba diokein lagi 2 kali. Dioke lagi. Nah, baru habis itu dilihat Ctrl R lagi. Pasti berubah jadi sales return. Sudah? Udah, Bu, makasih. Oke, nggak apa-apa. Gimana yang lain udah? Udah semua? Ada yang kendala lagi? Oke, kalau nggak ada, langsung di-record ya. Langsung di-record. Nah, selanjutnya belum sampai situ. Setelah di-record, klik di bagian register. Ya, setelah klik bagian register di mana, Bu? Ini di bawah sini ya. Untuk melihat retur di register, kalian juga bisa melihat. Kalau mau keluar, boleh di sini. Cuman enaknya kan langsung di sini ya. Terus klik di bagian returns and credit. Nah, pasti akan muncul di bagian retur transaksi yang kita masukkan barusan gitu. Gimana? Udah muncul? Muncul semua? Udah muncul. Muncul, Bu. Oke, berarti udah benar ya.
Oke, selanjutnya yang diklik ialah apply to sell. Klik. Nah, maka akan muncul. Jadi ini Mayop akan mengurangi piutang kayak gitu. Akan mengurangi piutang untuk customer transkomputer. Jadi karena sudah diretur, otomatis kan sudah tidak jadi piutang lagi kan ya? Karena barangnya kan sudah dikembalikan. Nah, maka ini fiturnya untuk mengurangi piutang penjualan. ID-nya kita isi dengan nomor bukti transaksi. Tanggalnya ubah 7 Desember 2010. Nah, selanjutnya setelah kalian menginput, kalian akan dilihat nih ada 2 pilihan. Di 29 November atau di 6 Desember. Nah, kalian lihat ya di nota kredit ini atas faktur nomor F12 strip 1 tertanggalnya 6 Desember. Jadi klik di bagian amount applied langsung. Jangan di tap gitu ya. Biasanya nanti akan error kalau di tap. Jadi langsung saja diklik di bagian amount applied untuk tanggal 6 Desember. Jadi nanti akan muncul langsung nominalnya 55 juta. Setelah itu baru enter. Nah, pastikan lagi out of balance-nya itu 0. Nih, untuk jurnalnya maka munculnya seperti ini. Emang nggak jelas sih jurnal yang ini mah. Jadi intinya ini mengurangi piutang penjualan kita pada transkomputer. Nah, sampai sini sudah semua? Ibu boleh minta tolong ulangin lagi nggak, Bu? Ya, oke. Dari mana ya? Yang habis record yang tadi, Bu. Habis record yang tadi. Oke. Sebentar. Nih. Klik register sudah, Anissa? Itu di mana ya, Bu? Sebentar. Bisa klik di sini Ini, nih, Bu, register. dari sales terus ke enter sales kan, Bu? Oh, kamu belum dari enter sales belum? Tadi udah, terus tahap yang keduanya, Bu. Oh, bisa klik sales register, bisa. Sudah diklik. Ya sudah, Bu. Terus muncul di bagian returns and credit muncul. Kayak gini muncul. Maaf, Bu, tadi di mana, Bu? Sales register. Diklik. Terus pilih di bagian returns Bu. and credit. Udah, Bu. Nah, muncul kan? Seperti ini. Muncul nggak? Iya, Bu. Nah, lalu kliknya apply to sell. Diklik, maka muncul seperti ini. Sudah, Nisa muncul kan? Ya sudah, Bu. Sama. Ya, oke. Saya ulang lagi. Jadi, ID-nya tulis NK12 strip 1. Untuk tanggalnya tanggal 7 Desember. Lalu lanjut langsung diklik di bagian amount applied untuk tanggalnya 6 Desember. Langsung diklik. Maka muncul nominalnya langsung otomatis 55 juta. Lalu tekan enter. Oke, pastikan kembali out of balance-nya 0. Lalu baru klik record. Gitu ya. Ya sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita record. Kita close. Kita lanjut ya. Dokumen transaksi nomor 8. Lanjut, yaitu voucher kas kecil kembali. Berarti, coba saya tanya. Kalau menyimak pasti paham. Saya tanya. Ibu maaf, Bu. Ya, Boleh ulang nggak, Bu? Tadi nge-lag di habis sales register itu pencet yang mana, Bu? habis sales register, klik di bagian returns and credit. Kalau belum di-record, pasti akan muncul ini, apa namanya, jurnal. Akan muncul transaksi yang kamu input sebelumnya, yaitu transaksi di enter sales itu. Muncul nggak?
Muncul, Bu. Nah, Ada. lalu klik apply to sell. Nah, karena saya udah nge-record tadi ya yang bagian apply to sell, jadi nggak bisa diklik lagi. Oh iya, baik. Apply to sell-nya diklik, lalu diisi sesuai dengan nota kreditnya. ID-nya diisi nomor NK12-1, tanggalnya diisinya 7 Desember, lalu diisi bagian amount applied-nya di bagian tanggalnya 6 Desember. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai kliknya di bagian tanggal November, di bulan November. Jangan sampai salah. Habis itu di-enter. Pastiin out of balance-nya 0. Kita tunggu ya, Tasya, kalau sudah. Nah, tadi yang kan habis isi tanggal 7, habis itu Klik langsung di bagian amount apa, Tasya? bentar, Bu. Di tanggal 6, di bagian bawah. Untuk di tanggal 6 Desember ya. Kok nggak bisa? Gimana, Tasya, sudah? Belum, Bu. Nih, seperti ini tampilannya sudah. Yang kayak gini nih udah. Di bagian tanggal 6 Desember 2010, klik bagian amount applied-nya, jadi nanti akan muncul nominalnya 55 juta. Setelah itu di-enter. Oh ya, sudah, Bu. Oke, Ya. udah. Out of balance-nya 0 ya. Baru di oke Iya, Bu. ya. Oke. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, kita lanjut. Saya mau nanya siapa tadi ya? Lupa jadinya namanya. Coba Akbar Khairul Misbah. Transaksi nomor 8, voucher kas kecil, kita pilih apa? Spend money, Bu. Oke, benar. Ya, jadi klik di bagian spend money ya. Lalu jangan lupa diubah, cash in-banknya diubah jadi petty cash. Nah, ini walaupun kecil, ya, tapi ini penting ya, jangan sampai salah. Jadi nanti kalau salah, ya ngulang lagi. Enggak sih. Bisa dihapus, bisa diganti. Isi ya, cek nomornya pakai F12-3, tanggalnya tanggal 9, totalnya Rp900.000. Memonya isi sesuai keterangan ya. Oke, sudah. Nah, lanjut pilih akun. Akbar, pilih akun apa ya kira-kira? Untuk pembelian perlengkapan toko. Pilih akun apa? Ada yang bisa jawab? Tutor supplies expense, Bu. Oke, store supplies expense. Jawabannya store supplies. Jadi nggak perlu pakai expense. Kenapa? Karena ini belum habis. Arya, kalau untuk store supplies expense itu akunnya kita pakai kalau untuk menyatakan perlengkapan toko kita itu sudah habis. Baru pakainya, kok sudah habis sih? Kalau perlengkapan toko kita itu sudah terpakai. Baru kita pilihnya store supplies expense. Tapi karena kita baru beli dari toko Alfa Niaga, maka ini kan masih aktiva ya, belum terpakai. Maka pilihnya store supplies. Tuh. Terima kasih ya Arya sudah menjawab. Lalu pastikan lagi ya out of balance-nya 0, lalu klik record.
Udah, tidak ada yang tertinggal kan? Kita lanjut. Oke, kita lanjut bukti pengeluaran kas dan dokumen transaksi nomor 9. Saya panggil Nanda Ayu. Iya, Bu. Ya, bukti pengeluaran kas ini dokumen transaksi nomor 9, kita pilih fitur apa? And money. Oke, jadi bukti pengeluaran kas kita bayarkan kepada PT Makmur. PT Makmur itu siapa? PT Makmur itu supplier kita kan ya? Maka kita pilihnya itu fitur purchase. Ya, Nanda. Lalu pilihnya itu bagian pay bills, yaitu pembayaran utang. Jadi ini Ya, kita Bu. membayarkan utang kepada PT Makmur. Kita pilih suppliernya PT Makmur Jaya. Lalu lanjut, cek nomornya diisi BKK 12 strip 3, tanggalnya 9. Totalnya Rp23.100.000. Oke, kalau sudah langsung klik di bagian amount applied, lalu tekan enter. Oke, sampai sini ada yang tertinggal? Kalau sudah, lanjut klik record. Oke, selanjutnya dokumen transaksi nomor 10, coba. Amalia Nadia. Iya, Bu. Ya, kira-kira dokumen transaksi nomor 10 kita pilih fitur apa? Kurang tahu. Oke. Nggak apa-apa, Amalia, nggak apa-apa kok. Jadi, kalau lihat ya, kita lihat di sini, kepada yang terhormatnya itu PD Angkasa. Itu perusahaan milik kita kan, PD Angkasa. Berarti, kita lihat juga nih, di bagian atas faktur, itu tertulis PT Lodan. Nah, PT Lodan ini siapa ya? PT Lodan ini apakah customer ataukah supplier? Nah, PT Lodan ini kan supplier kita. Otomatis berarti ini ialah faktur pembelian kredit. Gitu ya. Jadi kalau faktur penjualan, mana? Nah, kalau faktur penjualan, di atasnya, atas nama PD Angkasa, nama perusahaan kita. Tapi kalau faktur pembelian, atas namanya, atas nama supplier yang kita beli. Lanjut ya. Jadi kliknya fitur purchase. Lalu karena memasukkan pembelian kredit, klik enter purchase. Oke, sudah semua diklik enter purchase-nya. Sudah ya. Suppliernya dipilih PT Lodan. Oke, terms-nya diganti. In given of days ya dipilihnya, balance due days-nya itu 30. Nih, lalu klik OK. Nah, berubah terms-nya. Teks inklusifnya dihilangkan. Oke, purchase-nya diisi dengan nomor faktur F05. Tanggalnya tanggal 10 Desember 2010. Nah, lanjut. Seperti tadi ya, seperti sales. Ini kan layout-nya masih service. Dirubah layout-nya, diklik layout, klik bagian item. Sudah? Kita oke. Oke, berubah. Nah, bill ini kan berarti kita beli. Isi kuantitas barang yang pertama 11. Di tab, terus isi item number-nya 1230P. Ditulis total harganya 16 juta.
Kalau sudah, di-enter. Lanjut, isi kuantitas kedua 10 untuk A60 PC dengan harga Rp12.500.000. Enter. Nah, kalau sudah di-enter, lihat kembali jumlahnya ini sama dengan balance due, yaitu Rp331.100.000. Gimana? Semuanya sama? Oke, udah sama semua ya berarti. Kalau sudah, langsung saja diklik record. Oke. Kita lanjut ya. Sudah kan? Sudah semua? Kita lanjut dokumen transaksi nomor 11. Coba Arya. Dokumen transaksi nomor 11, kira-kira kita pilih apa ya, Arya? Sebentar Bu, saya lihat dulu. Yo, nota kredit. Yang per cash Bu, karena itu retur. Ya, benar sekali. Jadi ini retur pembelian. Jadi kita membeli di tanggal 10, di tanggal 11-nya kita retur ke PT Lodan. Kita balikin barangnya karena mungkin ada cacat atau ada rusak. Jadi klik lagi purchase, klik lagi bagian enter purchase. Itu ya. Isi lagi seperti biasa. Jadi PT Lodan suppliernya diklik. Terms-nya dibiarkan saja tetap COD. Purchase-nya diisi dengan NK strip 1. Tanggalnya 10 Desember 2010. Oke, nah sama seperti retur penjualan, retur pembelian juga sama, diberi minus dulu di setiap kuantitas barangnya. Nah, harganya pasti bakalan muncul ya, kalau pembelian. Jadi langsung saja di-enter. Kita beri minus lagi untuk kuantitas 2. Untuk barang A60 PC. Nah, maka akan muncul juga total harganya. Jadi kita lihat. Kita pastikan lagi jumlahnya sama dengan balance due. Nah, sama-sama Rp45.100.000. Gimana? Sudah semua? Sama seperti retur penjualan ya. Jadi setelah di-record, kita klik lagi register. Kita record. Nah, setelah itu, klik bagian register. Nah, di bagian return and debit, pasti akan muncul transaksinya. Ibu maaf, tanggalnya bukan tanggal 11 ya Bu? Oh iya ya. Oh iya benar. Terima kasih Rodatul. 11. Oh iya benar. Kita oke. Nah, sudah berubah jadi 11 Desember 2010. Oke, kalau sudah, klik bagian apply to purchase. Nah, langsung muncul kan? Kita ubah. Yang pertama tanggalnya kita ubah nih. ID-nya kita isi nomor transaksinya dan kita strip 1. Nah, kalau sudah, langsung saja diklik di bagian amount applied. Jadi nanti akan muncul totalnya Rp45.100.000. Baru di-enter. Oke. Kalau udah di-enter, out of balance-nya 0. Oke, sudah semua. Bu, maaf, bisa diulang nggak? Diulang dari mana, Nasya? Saya masih tadi yang masukin itunya. Masih di sini? Iya, Sudah masuk semua atau belum? sudah.
Sudah? Sudah di-record? Udah. Kliknya di bagian register. Iya. Nah, di bagian return and debit, muncul tampilan ini. Sudah? Baru diklik apply to purchase. Iya, udah, Bu. Oke. Kalau sudah, amount applet-nya diklik, lalu tekan enter. Oke, kalau sudah, Udah. baru di-record. Ya, Naswa? Udah. Iya, makasih, Bu. Oke, udah ya. Lanjut, dokumen transaksi nomor 12. Coba saya panggil kembali. Lydia. Lydia sudah belum ya tadi? Oh, Lydia sudah ya? Sudah apa belum ya? Lydia saya udah panggil belum ya? Yang membahasakan ini, Bu. Oh iya. Coba sekarang Lydia saya tanya. Dokumen transaksi nomor 12, kita pilih fitur apa? Penerimaan kas dari Transkomputer. Berarti kita pilih fitur Dan banking, bukan? apa? Banking. Banking. Enggak, bukan banking ya. Kita Iya. pilihnya di sales. Kita pilih bagian receive payment. Oke, kita kliknya di bagian receive payment. Sudah semua diklik receive payment-nya. Jadi ini kita menerima pembayaran piutang penjualan dari Transkomputer. Jadi kliknya di bagian receive payment. Oke, sudah diklik semuanya receive payment-nya. Lalu pilih customer-nya, yaitu Transkomputer. Oke. Nah, ID-nya diisi dengan nomor BKM 12 strip 3. Lanjut, tanggalnya diisi jadi tanggal 12 Desember 2010. Nah, amount receipt-nya diisi berapa, Bu? Kita lihat ya. Kan saya sudah melihat nih, transaksi ini itu sepertinya salah tulis nih, salah penerimaan. Jadi seharusnya total amount yang diterima oleh PD Angkasa dari Transkomputer itu seharusnya 231 juta. Kenapa? Karena kita lihat ya, tertanggal 6 Desember, kalian buka transaksi tanggal 6 Desember, kalian lihat. Nih, tanggal 6 Desember, piutangnya sejumlahnya itu 286 juta. Kita buka kalkulator. Kita buka kalkulator supaya gampang ya. Nah, terlihat ya, 286 juta itu piutang punya kita. Nah, selanjutnya di transaksi itu kan tertulis ya, dikurangi dengan sales return. Nah, sales return untuk Transkomputer itu kita lihat nih, yaitu sebesar 55 juta. Kita kurangin 55. Nah, sesuai dengan yang ada di Mayop, seharusnya penerimaan yang diterima itu 231 juta. Nah, jadi supaya balance-nya nantinya dengan Mayop, jadi kita isi aja 231 juta ya.
Karena kalau diisi 180.400.000, saya sudah coba kemarin, jadinya nanti nggak balance piutangnya. Kayak gitu. Oke, semuanya mengerti kan sampai sini, paham ya? Oke, kalau sudah paham, diklik bagian amount applet-nya, 231 juta ini, lalu enter. Atau nanti ada yang bilang, atau misalkan kita coba 180.400.000 ini saya isi di sini. Nanti jadinya saldo piutang transkomputer ini masih ada sisanya. Kalau kita isi 180.400.000, 231 kan ya totalnya. Terus kita isi cuman 180,4. Nah, nanti bakalan ada sisa piutang sebesar Rp50.600.000. Nah, piutang ini tuh nantinya jadinya bingung gitu, masuknya kemana. Jadi kita isi 231 juta ya, setuju kan? Semuanya disamain ya, jangan sampai nanti ada yang buka soal terus atau tertinggal terus nanti ngisinya 180.400.000. Jadi nanti beda sendiri dia. Oke, kalau sudah langsung klik record ya. Oke. Kita satu lagi ya. Dokumen transaksi nomor 13, satu lagi terakhir karena sudah pukul 8. Ya benar, 7.59 ini. Oke, satu lagi ya. Saya panggil satu lagi, siapa ya yang bisa? Triliuna Mary Rizka. Kira-kira ini kita pilih fitur apa ya? Sebentar, Bu. Ya. Nah, dilihat nih di atas sepeda angkasa ada tulisannya nota kontan. Berarti kita pilih fitur apa? Purchase, Bu. Melihat kepada yang terhormat penjualan tunai. Berarti kita melakukan apa? Di sales. Ya, benar, di sales. Tapi ini penjualannya secara tunai. Oke, di sales benar. Kita klik lagi enter sales. Nah, Ibu customer-nya pilih apa? Penjualan tunai. Ya, kita lihat aja di sini ya. Kepada yang terhormatnya penjualan tunai. Berarti kita buat customer baru atas namanya penjualan tunai. Diklik new-nya ya. Nah, gini. Lalu klik OK. Nah, jadi nanti langsung ada. Tuh. Kepada penjualan tunai. Gitu. Nah, sampai sini paham? Terms-nya tetap COD ya. Nggak perlu diganti. Karena apa? Karena ini tunai. Invoice-nya diganti. Kita ganti jadi KN01. Tanggalnya tanggal 13 Desember. Oke. Dah. Kuantitasnya diisi ya. 7 untuk item number 1230P. Harganya diisi, dirubah ya, jadi 18.000.000 rupiah. Setelah itu di enter, kuantitas selanjutnya isi 8 dengan item number A60 PC dengan harga 14.500.000 rupiah. Lalu tekan enter. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa, pastikan lagi jumlahnya sama dengan balance due. Kalau sudah sama jumlahnya dengan balance due, berarti sudah sesuai dengan faktur. Oke, sudah semua? Sudah ya?
Nah, sebelum itu, sebelum di-record, ingat ya, kemarin, barusan kan kita rubah ya, salesnya jadi sales return. Nah, kita ubah lagi. Karena ini kan faktur penjualan ya. Yang baru kita lakuin setelah meretur barang tuh. Kita rubah lagi jadi sales. Oke. Ubah lagi di bawahnya juga jadi sales. Oke, sudah semuanya sudah dirubah. Dirubah lagi jadi sales. Jadi kalau kalian Ctrl R, akan munculnya jurnalnya itu sales. Kayak gimana? Sudah? Ibu, Ya? kalau di saya balance due-nya 261.800. 200? 61.800 juta. Harganya sudah dilihat harganya? 18 Sudah. juta. 18 juta, Iya. jangan sampai salah ya. Terus harga yang keduanya 14.500.000. Oh, iya. Layar saya tertutup nggak sih sama ini? Tertutup ya? Enggak, Bu. Oh, enggak tertutup kan? Sudah, Bu, sudah balance. Oke, sudah ya Amalia, sudah benar ya. Udah, salesnya sudah dirubah, sales return-nya udah dirubah jadi sales. Sudah. Oke. Sudah ya, kalau sudah, di-record. Nah, sebelum di-close atau di-cancel, kita klik bagian register. Bukan di-register berarti. Nah, kalau sudah di-record tadi, kita klik sales register. Dirubah tanggalnya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 13 Desember 2010. Nah, maka nanti akan muncul di all sales. Atau kita lihat di open invoice akan muncul. Sudah? Tadi saya lupa mengubah tanggal. Di register tadi sama seperti sama seperti retur penjualan maupun retur pembelian. Setelah masuk di enter sales, diklik register, lalu klik setelah di all sales boleh, di open invoice boleh. Nah, kalau sudah muncul transaksi yang barusan dimasukkan itu di input, lalu diklik receive payment-nya. Jadi ini tuh mencatat dana yang masuk. Karena kan ini penjualan tunai, berarti kan kita langsung menerima penerimaan kas-nya gitu. Deposito akunnya tetap cash in bank, customer-nya tetap penjualan tunai, amount receive-nya sejumlah ini ya, jumlahnya total. Nah, tinggal isi ID-nya, yaitu sesuai disamain aja, KN01. Nah, tanggalnya dirubah. Jadi tanggal 13 sih. Oke. Kan kalau sudah, amount apply-nya ini terisi, totalnya Rp266.200.000. Nah, kalau udah di-enter, pastikan nanti out of balance-nya 0. Baru di-record. Gimana? Ada yang tertinggal nggak? Lydia sudah? Ibu, tunggu dulu, saya baru yang mau
penjualan tunai, Bu. Belum ke register, Bu. Oke. Anissa sudah sampai sini? Belum, Bu. Tunggu, Bu. Sarah? Sarah udah sampai sini belum? Sudah, Bu. Oke. Ibu kalau udah ke register ya, Bu? Ya, di register. Nanti di bagian all sales, tanggalnya dirubah. Jadi tanggal 13 Desember. Yang date apa waktunya ya, Bu? Yang date. Nanti muncul, lalu klik di bagian bawah sini ada tulisan receive payment. Jadi nanti muncul begini. Ibu kalau dari tanggal di enter terus mana lagi, Bu? Langsung aja diklik bagian amount applet-nya. Baru di enter. Jadi nanti out of balance-nya 0. Masih di all sales, Bu. All sales. Oh, di all sales. Bisa langsung diklik Iya, Bu. di bagian open invoice. Udah, di open invoice di sampingnya itu. Ya sudah, Bu. Nah, baru diklik di bagian kiri bawah ada receive payment. Ya sudah, Bu. Oke, muncul kayak gini kan, Anissa? Iya, Bu. Oke, udah langsung Nggak diisi. diubah aja ya, Bu? Ya, langsung diisi ID sama tanggalnya aja. Ya, terima kasih, Bu. Oke, udah. Yang lain sudah ya? Saya coba tanya. Ida Wahyuning sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah, kita lanjut, kita record. Oke, nah baru kan berarti kita selesai ya sampai sini udah jam 8:10. Nah, saya kan membuka GCR ya. Jadi nanti kalian screenshot di bagian nih. Kalian bisa buka transaction journal di mana aja. Di sales boleh. Klik bagian transaction journal, diklik. Lalu dipilih bagian all. Pilih bagian all, lalu di screenshot ya. Nih, transaksinya kan pasti akan muncul nih di jurnal. Nah, ini. Jadi kalau kalian misalkan, oh ternyata saya salah masukin nominal atau saya salah masukin akun. Nah, kalian bisa ngeditnya di bagian transaksi jurnal. Di sini tinggal diklik tuh. Kalau mau hapus, klik kiri, klik kanan. Kayak gitu. Baru dimasukin kayak gitu. Jadi nanti di GCR dimasukin ya SS ini ya. Di SS sampai kita selesai di transaksi penjualan tunai, yaitu dokumen transaksi nomor 13, yaitu penjualan tunai. Oke, paham ya sampai sini? Berarti ngumpulinnya SS transaksi jurnal. Setiap tugas saya akan nilai, lalu saya laporkan ke Bu Dwi. Jadi, dimohon dikumpulkan saja, nggak apa-apa telat, yang penting kalian mengerjakan gitu ya. Kalian punya usaha, ada effort untuk mengerjakan, untuk mau mencoba.
Jadi nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali telat ataupun ibu saya lupa mengerjakan gitu. Misalkan kalau kalian punya usaha untuk mencoba, pasti akan saya nilai, tetap akan saya nilai maksudnya. Oke. Nah, mungkin saya sampaikan kali ya. Di latihan praktik yang nilainya sempurna, berarti tahap-tahapnya benar gitu dari awal sampai akhir, itu ada sekitar 13 orang. Yang nilainya 100. Sisanya masih cakep kok. Nggak di bawah KKM sama sekali. Tapi ada yang pas di KKM. Jadi nanti saya tambahkan nilainya dengan latihan teori. Jadi mudah-mudahan nilainya tetap di atas KKM ya. Karena nilai latihan kemarin itu akan dipakai nanti untuk digabung dengan nilai UTS pastinya. Begitu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi tugasnya di SS transaksi jurnal. Paham ya? Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bagi yang merasa belum absen, boleh dibilang sekarang. Yang belum saya absen tadi pagi. Saya belum di absen. Saya belum di absen, Bu. Belum. Saya juga belum, Bu. Oke. Saya juga belum, Bu. Oke, satu-satu ya. Siapa yang belum di absen? Satu-satu. Siapa tadi? Aisyah Amanda. Aisyah Amanda. Selanjutnya siapa? Ida Wahyuni. Akbar, Bu. Saya Bu Anissa Kobayashi. Selanjutnya Anissa. Lanjut. Sabrina. Siapa lagi? Akbar, Bu. Akbar. Sabrina. Oke. Sabrina. Lanjut nih siapa? Ida Wahyuni. Akbar, Bu. Nurul, Bu. Ida Wahyuning sudah. Nurul, Bu. Nurul Fadiah. Akbar, Bu. Absen 3, Bu. Akbar. Oke. Sudah. Rodatul. Rodatul. Iya benar. Oh iya, Rodatul belum. Oke, Rodatul. Dah, ada lagi yang belum di absen? Sudah ya? Berarti yang nggak masuk. Ya? Caisa sudah belum, Bu? Caisa. Cynthia. Kaisa sudah? Baik, makasih, Bu. Ya, oke. Mungkin saya kasih tahu ya. Yang nilainya latihan praktek dan teori sempurna alias 100-100 semua itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Saya sebutin ya, kali ya 3 orang ini. Yang pertama Nanda Ayu, sempurna nilainya, praktik dan juga teori. Lalu kedua ada Naswa Syadita. Ada orang yang hadir hari ini? Hadir, Bu. Nanda hadir ya? Hadir, Bu. Ya, selamat. Nilainya sempurna. Selanjutnya sama Putri Nur Septianti. Putri nggak hadir ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Nah, itu nilainya yang sempurna latihan praktik dan teorinya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya mungkin? Bu, yang rekotan Zoom ini boleh di-share gak, Bu? Soalnya saya itu. Ya, nanti saya share di YouTube saya aja ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, mungkin minggu depan, hari Rabu minggu depan, mungkin saya akan ngasih video tutorial untuk transaksi selanjutnya ya.
Jadi nanti di Kamis berikutnya mungkin kita akan masuk di pengisian jurnal penyesuaian kayak gitu. Jadi Rabu depan mungkin video transaksi, untuk transaksi berikutnya sampai transaksi 26 atau 30 gitu ya. Lalu nanti di Kamisnya itu penyesuaian. Oke. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.